Okay, guys, so we're ready. So today we're on day three, and on day three we are going to have a verb as the lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga ya, dan kita nanti akan belajar tentang kata kerja. Sebenarnya kata kerja ini sudah kita bahas di hari pertama ya, teman-teman, tentang kalimat dan fungsi kata kerja di dalam kalimat itu umumnya dia adalah sebagai predikat, walaupun ada juga beberapa jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi bentuk itu nanti juga menentukan apakah kata kerja itu predikat ataupun bukan predikat seperti itu. Nah, masalahnya di dalam kata kerja itu ada verb 2 dan juga verb 3. Yang mana verb 2 sama verb 3 dalam bahasa Inggris itu seringkali bentuknya sama, teman-teman. Nah, terutama untuk verb 3 yang tidak yang tidak ada auxiliary sebelumnya. Karena kalau verb 2 kan memang tidak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Teman-teman boleh cek di gandengan auxiliary dengan kata kerja yang sudah kita bahas di hari-hari sebelumnya, tidak akan teman-teman menemukan di situ ada verb 2. Nah, jadi verb 2 sama verb SCS itu tidak boleh dipakaikan auxiliary, alias mereka hanya bisa berdiri sendiri. Nah, masalahnya ketika ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, yang mana dia bukan predikat, nah itu kadang membuat confusion atau membuat kebingungan dengan verb 2 yang mana verb 2 itu adalah predikat seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar cara membedakan di kalimat atau di soal gitu ya. Kalau teman-teman menemukan ada verb yang akhirannya ed, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Nah, babnya makanya namanya verb atau kata kerja. Sekilas apa ya teman-teman, kayak sekilas kayak kesannya mengulang gitu ya, tapi ada tambahan baru nanti. Jadi langsung saja, tanpa berlama-lama langsung kita bahas, teman-teman. Jadi kata kerja atau verb, kalau secara makna atau secara arti, atau kalau diartikan gitu ya, itu nanti akan terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya kata kerja itu butuh objek, ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi objek itu dibuatnya sama kayak subjek, teman-teman. Kalau bukan dari kata benda, ya dari kata ganti gitu ya. Jadi objek itu dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti. Dan di dalam kalimat objek ini tidak wajib. Jadi tergantung kata kerjanya. Apakah kata kerja itu termasuk ke dalam yang membutuhkan objek ataukah yang tidak membutuhkan objek. Nah, untuk contoh kata kerja yang butuh objek, misalnya nih ada kata refract, artinya membiaskan atau membelokkan gitu ya. Kemudian ada kata emit, artinya memancarkan atau mengeluarkan. Kemudian ada produce artinya menghasilkan atau memproduksi, obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan dan lain sebagainya dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, maksudnya butuh objek itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bilang nih, misalkan saya bilang ke teman-teman, "Guys, pabrik itu menghasilkan atau pabrik itu sedang memproduksi." Nah, kira-kira kalimat saya itu sudah selesai. Sebentar, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman, barusan ada kendala sinyal. Nah, tapi I'm back now. So, let me repeat. Jadi contohnya gini, maksudnya butuh objek itu misalnya kalau saya menyampaikan informasi atau sebuah kalimat ke teman-teman nih, menggunakan kata memproduksi. Misalnya saya bilang ke teman-teman, guys, pabrik itu sedang memproduksi. Nah, kira-kira kalimat yang saya sampaikan tadi itu sudah selesai atau belum? Kira-kira teman-teman. Kalau saya bilang ke teman-teman, pabrik itu sedang memproduksi. Belum. Belum ya? Belum. That's right. Jadi nanti pasti teman-teman ada yang bertanya, memproduksi apa, Sir? Nah, berarti memproduksi itu butuh apa atau benda setelahnya, yang mana nanti fungsinya itu sebagai objek. Gitu ya, makanya harus dikasih objek. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu kalau ada juga kata kerja itu yang jangan dikasih objek, karena dia memang tidak boleh dikasih objek atau tidak butuh objek. Gitu ya. Nah, contohnya adalah kata occur, artinya terjadi. Kemudian contohnya lagi adalah appear, artinya muncul atau nampak. Kemudian ada fall, artinya jatuh. Surge, artinya meningkat atau naik gitu ya. Kemudian ada react, artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Jadi misalkan kalau kita bilang sebuah kecelakaan yang dahsyat terjadi. Titik, itu udah lengkap kalimatnya. Gitu ya. Mungkin kalau kita mau tambah-tambahin mungkin keterangan waktu, keterangan tempat, tapi nggak boleh dikasih objek. Kita malah nggak enak kalau bilang sebuah kecelakaan besar terjadi dia.
kan malah nggak enak teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan dikasih objek. Oke, kalau mau dikasih informasi tambahan itu hanya bisa diisi oleh keterangan seperti itu. Nah, itu yang termasuk ke dalam kata kerja yang tidak butuh objek seperti itu. Atau kalau teman-teman cek di kamus, kalau ada kata kerja yang tandanya atau ada keterangan eh, transitif, berarti kata kerja itu butuh objek ya. Jadi misalnya nih, kita coba cari di kamus, teman-teman. Nah, coba kita cari kata produce. Produce, kita coba ya. Nah, produce itu adalah verb atau kata kerja yang mana dia adalah transitive. Transitif itu maksudnya adalah kata kerja ini harus diberi objek setelahnya. Gitu ya. Nah, tapi ada juga kata kerja yang intransitif atau yang tidak butuh objek. Tadi contohnya adalah occur, artinya terjadi, bisa juga diartikan ada, teman-teman, sama kayak exist. Gitu ya. Nah, coba kita cari dulu kata occur. Nah, occur itu juga verb ya, teman-teman. Nah, cuman dia adalah intransitif. Kalau ada intransitif, berarti kata kerja itu adalah termasuk ke dalam kata kerja yang tidak butuh objek atau jangan dikasih objek seperti itu. Ya, jadi kembali lagi ke vocab, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kok kita harus tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Gitu ya, berarti kita harus mengartikan dosa. Nah, kalau teman-teman tahu artinya itu sangat menguntungkan karena dengan mengetahui artinya, teman-teman bisa mengandai-andai kata kerja ini butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, tapi nanti saya sampaikan ke teman-teman ada tips caranya kita bisa tahu, walaupun nggak tahu artinya ya, kita bisa tahu di soal structure TOEFL itu apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek tanpa mengetahui artinya. Tapi nanti teman-teman. Oke. Nah, untuk sekarang cara satu-satunya yang akurasinya itu tinggi itu dengan mengartikan. Oke, gitu ya. Nah, pertanyaan tadi belum terjawab. Kenapa kita harus tahu ada kata kerja yang butuh objek dan ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, karena disusunan di dalam kalimat untuk kata kerja yang butuh objek itu nanti bisa dibentuk secara aktif juga bisa dibentuk secara pasif, teman-teman. Aktif itu caranya kita bilang me. Contohnya kalau reflect ya membiaskan. Kalau emit ya memancarkan, produce menghasilkan, obtain mendapatkan, cause menyebabkan. Sedangkan pasif itu caranya kita bilang di. Gitu ya. Jadi subjeknya nanti justru yang jadi korban, bukan yang melakukan. Seperti itu. Nah, contohnya kalau refracted biasanya ada ide-nya, teman-teman. Gitu ya. Nanti artinya dibiaskan, emitted, dipancarkan atau dikeluarkan. Produced artinya diproduksi atau dihasilkan. Obtained artinya didapatkan. Cost artinya disebabkan dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenali kata kerja itu aktif atau kata kerja itu pasif? Nah, kita bisa mengenali kata kerja itu apakah dia aktif atau apakah dia pasif itu dari bentuknya, teman-teman. Jadi hampir semua kata kerja yang teman-teman temukan di dalam bahasa Inggris itu semuanya aktif. Oke, jadi verb satu, verb SES, verb 2, auxiliary verb, verb ing, dan to verb satu itu semuanya aktif, teman-teman. Oke, bedanya kalau yang hitam ini dia predikat ya. Kalau yang enggak hitam atau yang tipis itu dia bukan predikat. Tapi dia aktif, sama-sama aktif, teman-teman. Nah, sedangkan pasif itu susunannya cuma dua atau rumusnya cuma dua, teman-teman. Kalau di predikat, rumusnya ada keluarganya auxiliary to be, diikuti kata kerja bentuk verb 3. Nah, itu pasif di predikat. Nah, ada juga pasif yang bukan predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Jadi cara mengetahui kata kerja itu apakah dia pasif dari bentuknya. Pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau di predikat be verb 3, kalau bukan predikat verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Dan kalau kata kerja yang butuh objek itu sudah kita bentuk menjadi be verb 3 atau verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya atau kita nyebutnya pasif gitu aja ya. Kalau sudah kita bentuk pasif, tidak boleh lagi diberi objek alias objeknya harus hilang. Gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman kalau dibandingkan dengan kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya yang occur, appear, dan seterusnya tadi ya, kata kerja ini tidak bisa kita bentuk menjadi pasif alias kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitif itu tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi pasti bentuknya cuma yang ini teman-teman, yang aktif.
Gitu ya. Dan karena dia tidak ada objeknya, ya tidak bisa kita rubah menjadi pasif. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu alasan kenapa kita harus tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Supaya kita tahu apakah dia itu memiliki bentuk pasif atau tidak. Nah, kalau kita tahu kata kerja itu memiliki bentuk pasif, ada dua kemungkinan kalau kita menemukan ada dua ed, gitu ya. Maksudnya ada akhiran ed. Kalau ada akhiran ed dan kata kerja yang diakhiri ed itu butuh objek, ada dua kemungkinan teman-teman. Antara dia itu verb 2 berarti predikat gitu ya, ataupun dia verb 3 berarti bukan predikat. Nah, cara menentukannya apakah dia verb 2 atau verb 3, kita lihat ada objeknya atau tidak. Kalau aktif, kata kerja butuh objek harus dikasih objek. Oke, sedangkan untuk kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dibentuk pasif, yaitu be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, tidak boleh lagi dikasih objek. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja, verb satunya itu butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Gitu ya. Jadi cara menentukannya seperti itu, teman-teman. Ada objeknya atau tidak. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang tidak butuh objek, ini juga harus hati-hati. Karena untuk kata kerja yang tidak butuh objek ini tidak memiliki bentuk verb 3. Jadi kalau ada awkward itu sudah pasti berdiri sendiri gitu ya. Awkward berdiri sendiri itu sudah pasti dia verb 2, bukan verb 3. Oke. Appeared berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Sudah pasti itu verb 2 bukan verb 3 karena mereka tidak punya bentuk verb 3 atau tidak bisa dibentuk jadi verb 3 atau pasif. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya materinya sudah selesai gitu ya. Boleh difoto dulu dan mungkin saya paham pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya. Kenapa alasan kata kerja yang tidak butuh objek itu kenapa nggak bisa dipasifkan? Walaupun tadi sudah saya singgung sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan setelah ini, teman-teman. Jadi di screenshot dulu boleh, di foto dulu juga boleh. Sambil kalau teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan nggak apa-apa. Oke, saya rasa sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke alasan kenapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan. Sedangkan kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan. Nah, alasannya adalah caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif dalam bahasa Inggris, teman-teman. Oke, jadi kan tadi saya sampaikan hanya kata kerja yang butuh objek saja atau namanya transitif ya, yang bisa kita pasifkan. Jadi alasannya adalah karena kata kerja yang butuh objek ini harus selalu punya objek. Contohnya yang kalimat atas ya teman-teman. Some trees produce resin in large quantities. Itu kalau diartikan beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Subjeknya some trees, predikatnya produce, objeknya resin, in large quantities itu dia complement atau keterangan kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya gitu ya. Nah, kemudian kalau dijadikan kalimat pasif, objeknya ini nanti yang akan kita pindah menjadi subjek. Jadi objeknya kita tukar, teman-teman, jadi subjek. Gitu ya. Kemudian predikatnya kita harus rubah menjadi rumus pasif, yaitu to be diikuti verb 3. Oke, teman-teman, makanya di situ pakai is. Padahal ketika aktif tidak ada isnya. Karena kalau dipasifkan harus ada to be untuk merubah kata kerja itu supaya artinya pasif. Dan dia tepatnya di predikat. Gitu ya. Nah, verb 3 dari kata produce itu adalah produced. Gini teman-teman. Jadi yang awalnya produce menjadi is produced. Nah, kemudian kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Makanya ditambah preposisi by di situ. Oke, jadi subjeknya menjadi object of preposition, teman-teman. Atau objeknya preposisi, bukan objeknya kata kerja ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau ada preposisi, objeknya ini akan berubah menjadi keterangan. Jadi by some trees itu menjadi keterangan atau adverb. Namanya adverb of agent. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, keterangan pelaku. Memang nggak enak didengar ya, karena kita jarang mendengarnya, teman-teman. Tapi memang ada seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada keterangan lagi in large quantities seperti itu. Jadi itu adalah alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita pasifkan. Karena nanti objeknya ini akan menjadi subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, ini untuk pembanding aja ya. Misalnya saya pakai contoh kata fall, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist government fell to Taliban.
Di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, karena kalimat ini nggak ada objeknya, setelah file itu keterangan ya, karena ada preposisi teman-teman, yaitu to. Nah, maka tidak ada yang bisa dirubah jadi subjek. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek. Jadi itu alasannya, teman-teman. Ya, kenapa untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan karena nanti tidak ada objek yang dipindah jadi subjek. Seperti itu. Jadi dia hanya bisa aktif. Seperti itu. Nah, untuk materi sudah selesai, sekarang kita ke contoh soalnya. Seperti biasa, teman-teman. Modeling ya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was ya. Was di sini bukan auxiliary, teman-teman, karena tidak ada kata kerja setelahnya. Was di sini namanya linking verb, atau bisa diartikan kata kerja murni gitu aja, gitu ya. Jadi dia adalah predikat, subjeknya adalah Leonardo da Vinci gitu ya, nama orang. Kemudian tidak ada kata kerja lagi yang bisa jadi predikat di kalimat ini. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Nah, mungkin kita sambil main-main ya. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, kira-kira yang alfa itu boleh nggak, teman-teman? Kita masukkan ke dalam titik-titik. Jangan takut salah, teman-teman. Atau kita coba analisa ya. Had been employed. Itu ada auxiliary, auxiliary, dan juga verb. Auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Boleh nggak di sini kita masukkan predikat, teman-teman? Tidak boleh Tidak ya. boleh. Betul, karena nanti predikatnya double. Jadi yang alfa tidak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo ada whose diikuti kata benda itu conjunction, teman-teman, yang menghubungkan dua subjek, dua predikat karena dia selain fanboys, ya kan? Sedangkan setelah titik-titik tidak ada predikat lagi. Bravo juga tidak bisa. Nah, jadi pilihannya tinggal dua, antara Charlie sama Delta. Nah, sekarang coba kita cek yang Delta dulu. Delta di situ ada kata kerja berdiri sendiri, tidak ada auxiliary sebelumnya dan berakhiran dengan ed. Bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3, teman-teman. Ya. Nah, cara menentukannya kalau secara materi kita hari ini tadi, yaitu dengan mengartikan verb satunya dulu atau kata dasarnya. Nah, kata kerja employ itu artinya adalah mempekerjakan. Makanya ada employer. Employer itu majikan atau bos gitu ya, teman-teman. Sedangkan employee itu adalah karyawan. Nah, employee itu kata kerjanya, artinya mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempekerjakan itu termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek atau tidak? Atau kalau saya misalkan Butuh, yang butuh ya, butuh. betul. Karena nggak mungkin kita hanya bilang ke orang misalnya nih, perusahaan kita mempekerjakan. Nah, orang yang mendengarkan pasti menunggu. Kalau nggak gitu pasti bertanya, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa? Nah, siapa atau apa yang terletak di setelah kata kerja itu adalah objek. Nah, berarti employee itu butuh objek, teman-teman. Atau istilahnya transitif. Nah, sekarang kita cek tadi ya, karena kata kerja butuh objek, itu bisa aktif, bisa pasif. Dia memiliki bentuk verb 2, memiliki bentuk verb 3. Gitu ya. Untuk mengetahuinya, kita cek ada objeknya atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Di setelah titik-titik itu objek atau bukan, teman-teman? Objek. Bukan. Ya, karena itu preposisi, teman-teman. Fungsi preposisi itu adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Sebenarnya umumnya preposisi itu diikuti objek. Object of preposition tapi namanya nanti. Yang mana dirubah menjadi keterangan. Jadi yang punya objek itu bukan cuma kata kerja, teman-teman. Preposisi itu juga wajib diikuti objek yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Nah, tapi kalau ada preposisi diikuti kata benda itu kan jadi satu, menjadi keterangan gitu ya. Dan keterangan itu tidak bisa menjadi objek kata kerja. Artinya kita belum punya objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya harus dipasifkan. Nah, berarti employed di situ kalau dimasukkan di sini itu pasif, teman-teman. Artinya dia verb 3 bukan verb 2.
Nah, jadi kemungkinan delta juga bisa karena Charlie bukan predikat, delta juga bukan predikat. Bedanya Charlie sama delta adalah Charlie itu aktif, delta itu pasif. Tadi employee itu kata kerja yang butuh objek, tidak ada objeknya, harus dipasifkan. Nah, berarti jawaban yang tepat Oke. adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie nanti kita butuh objek, ya, seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Nah, atau gini, tadi kan saya sampaikan, sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk mengetahui apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak dari pilihan ABCD-nya. Jadi kalau teman-teman misalkan di pilihan ABCD, menemukan kalau kata kerja itu dipasifkan sama si pembuat soal, contohnya seperti ini, itu kan ada to be diikuti verb ed, berarti verb 3 nggak mungkin verb 2, teman-teman. Verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary gitu ya. Jadi kalau ada auxiliary berakhiran ditambahi kata kerja berakhiran ed, kata kerja itu adalah verb 3, bukan verb 2. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ada kata kerja yang dipasifkan seperti ini, berarti kan kata kerjanya bisa dipasifkan, teman-teman. Nah, berarti kata kerja itu termasuk kata kerja yang butuh objek. Karena hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan. Seperti itu. Nah, itu cara cepat kalau teman-teman nggak tahu arti misalkan gitu ya. Menemukan di soal nggak tahu artinya nih. Employee itu artinya apa gitu ya. Nah, tapi ada bentuk di pilihan ganda. Itu to be diikuti verb 3. Karena si pembuat soal di TOEFL, lebih tepatnya untuk TOEFL ITP yang asli dari ITS. ITS gitu kan bukan Indonesia ya teman-teman. Mereka itu nggak pernah membuat susunan kata kerja yang salah di pilihan gandanya. Misalkan had been diikuti verb SES setelahnya itu nggak ada teman-teman. Jadi mereka memberikan pilihan A, B, C, D-nya itu secara struktur itu biasanya yang benar untuk kata kerja ya. Nah, cuman tantangan teman-teman nanti kata kerja susunan yang benar itu bisa nggak dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimat utuhnya itu nanti lengkap ataupun tidak ada yang dilebih-lebihkan seperti itu. Ya, jadi cara mengetahui apakah kata kerja itu termasuk ke dalam yang butuh objek atau tidak butuh objek tanpa harus mengetahui artinya dengan melihat di pilihan ganda adakah yang dipasifkan atau tidak. Seperti itu. Cuman eh, cara ini bisa dibilang 75% teman-teman. Gitu ya. Karena kalau misalkan di pilihan ganda nggak ada yang dipasifkan, nah nggak ada petunjuk kita. Jadi mau nggak mau harus dengan mengartikan. Seperti itu. Jadi kembali lagi di hari pertama saya sampaikan ke teman-teman, paling penting adalah vocab. Semakin banyak vocab teman-teman akan semakin terbantu teman-teman ketika tes nanti. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman ke contoh berikutnya. Jadi ini jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan seperti ini teman-teman. Leonardo da Vinci merupakan salah satu seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan-perbentengan untuk untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Oke. Contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu yaitu use, predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah molecular biologists. Oke. Kemudian tidak ada kata kerja lagi yang bisa jadi predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Kalau kalimat sudah lengkap, yang Charlie ini boleh nggak kita masukkan di titik-titik, teman-teman? Tidak. Tidak Tidak boleh. boleh ya, karena nanti predikatnya double. Betul. Jadi Charlie kita hapus dulu, teman-teman. Nah, jadi pilihannya tinggal tiga nih, antara alfa, bravo, atau delta. Sekarang kita cek satu-satu. Yang alfa tuh tadi itu bukan predikat, dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan alfa bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang bravo ada kata studied, ada ed-nya, dan dia tidak ada auxiliary. Bisa saja dia verb 2 kalau ada objeknya. Bisa saja dia verb 3 kalau dia tidak ada objeknya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu kan ada kata benda, teman-teman. Genetics itu kata benda ya, boleh dicek di kamus. Nah, yang mana berarti dia adalah objek. Artinya studied itu dia adalah verb 2, bukan verb 3. Karena kalau pasif atau verb 3 itu tidak boleh punya objek. Kalau verb 3 berdiri sendiri maksud saya, sedangkan di situ ada objeknya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, boleh nggak di titik-titik kita masukkan verb 2 di situ?
Tidak. Tidak boleh ya, karena verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Di soal sudah ada predikat, predikat juga tidak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Tidak ada conjunction juga. Jadi, Bravo ini nggak bisa ya, karena dia verb 2, bukan verb 3. Kalau yang delta, the study. Nah, study-nya ini menjadi kata benda. Dan kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma dua kelas kata, yaitu yang pertama adalah kata kerja, itu pun yang transitif ya, atau yang butuh objek, dan juga preposisi. Selain dua kelas kata ini tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Jadi delta nggak bisa, jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk meneliti genetika, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Nah, itu tadi juga sekaligus kita menentukan apakah kalau menemukan verb akhirannya ed, apakah dia verb 2 ataukah dia verb 3 gitu ya. Cuman hari ini kita lebih fokus gitu, teman-teman. Oke. Kemudian untuk contoh terakhir caranya sama. Dicari dulu predikatnya di soal, di situ ada kata sports. Ada verb SES gitu ya. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat sama kayak verb 2, teman-teman. Oke. Nah, healthy fats tidak mungkin dia subjek karena dia jamak, ada S-nya. Nah, jadi subjeknya adalah consuming, itu gerund. Gerund itu verb ing, tapi dia bukan verb, teman-teman. Verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Itu istilahnya kalau di buku namanya gerund atau gerund. Tulisannya ya. Jadi gerund itu bacanya gerund, itu adalah istilah untuk penyebutan verb ing, tapi dia fungsinya sebagai kata benda di dalam kalimat, entah itu sebagai subjek atau objek. Nah, di sini dia sebagai subjek, teman-teman. Nah, berarti di sini kita sudah punya subjek dan predikat, dan tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, boleh nggak yang alfa dimasukkan ke dalam titik-titik? Tidak. Tidak Tidak boleh. boleh ya, karena nanti double predicate. That's right, teman-teman. Alpha is impossible to be the answer. Jadi nggak boleh pilih yang alpha, karena nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, nggak boleh ya. Kalau yang bravo, nah di sini untuk mengetahui apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Nah mungkin sebelum saya yang menjelaskan nih, saya ingin bertanya ke teman-teman nih. Contain di sini kalau dimasukkan ke titik-titik, itu nanti jadi verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 2. Betul, verb 2. Alasannya apa, Verb teman-teman? 2. Alasannya? Karena objek. Karena memiliki objek. That's right. Yaitu kata, Memiliki objek. iya betul, yaitu objeknya yang mana? Nanti kalau ketemu Healthy fat. Healthy healthy fats. fats. Betul. Dan kalau ada objeknya berarti dia aktif atau artinya atau bentuknya verb 2 dia, teman-teman, bukan verb 3. Karena verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary itu adalah bentuk kata kerja pasif yang bukan predik. Nah, kalau pasif nggak boleh punya objek, sedangkan di situ ada objeknya. Jadi yang bravo tidak bisa, teman-teman. Oke, karena nanti predikatnya double ya, sama kayak yang alpha. Nah, sekarang tinggal Charlie atau Delta. Kalau yang Charlie, kira-kira kalau verb ing dimasukkan ke sini ini boleh nggak, teman-teman? Ya. Sorry, boleh nggak? Boleh. Boleh Ya. ya? Ada yang boleh atau tidak? Jadi Boleh. Tidak. kita tahan dulu aja. Boleh. Kita tahan dulu, teman-teman. Nah, sekarang Boleh. Kalau yang Delta ini, teman-teman, ada subjek, ada predikat, sorry, ada subjek, ada predikat lagi. Boleh nggak kita masukkan ke dalam titik-titik? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jelas ya? Tidak boleh, betul. Karena tidak ada conjunction. Di dalam kalimat itu kalau kita mau memasukkan lebih dari satu subjek predikat, kita membutuhkan conjunction. Nah, berarti ketemu ya. Jawabannya tinggal satu, teman-teman. Yaitu yang Charlie. Nah, mungkin ada teman-teman yang, atau beberapa teman-teman tadi bingung, loh kenapa kok ada verb ing lagi di situ kan? Di depan sudah ada verb ing. Tadi kan verb ing gerund kan fungsinya sebagai subjek atau kata benda gitu ya. Berarti nanti subjeknya double dong. Nah, jadi gini teman-teman, verb ing itu di dalam kalimat ada dua istilah ya. Kalau dia mencuri fungsinya kata benda atau dia berfungsi sebagai kata benda, itu namanya gerund. Oke.
Nah, tanda-tandanya kalau dia gerund, dia menempati posisi subjek atau objek. Seperti halnya kata benda yang lain. Kata benda itu fungsinya kalau nggak subjek ya objek. Gitu ya. Nah, tapi selain sebagai kata benda, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu juga bisa menjadi adjektif atau kata sifat. Nanti namanya kalau di dalam grammar atau di bukunya teman-teman mungkin yang dari lembaga itu namanya adalah present participle. Itu cuma nama. Sebenarnya nama itu nggak penting teman-teman. Cuman di pengertiannya nanti, sorry, present, saya tulis dulu ya karena agak bingung teman-teman sambil nulis sambil berbicara. Jadi present participle itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata kerja. Nanti artinya yang me. Contoh nih kita mau bilang bayi yang menangisi, sorry, bayi yang sedang menangis itu. Nah itu kan kalau di bahasa Indonesia, that crying baby, gitu ya. Misalkan juga eh, mobil yang sedang melaju itu, that running car, gitu ya teman-teman. Jadi runningnya di situ artinya adalah yang me. Itu kata sifat, ada yangnya. Sama kayak kata sifat yang lain. Yang cantik, yang mahal, yang besar. Nah, besar, mahal, cantik itu adalah sifat yang mensifati benda. Ya. Nah, bedanya dengan gerund, gerund itu jangan dikasih arti yang kalau mengartikan. Gitu ya. Jadi artinya langsung saja. Misalkan consuming foods ya artinya mengkonsumsi makanan-makanan atau jenis-jenis makanan. Nah, nanti containing di sini artinya yang mengandung lemak-lemak sehat itu fungsinya sebagai present participle atau adjektif atau kata sifat menjelaskan kata benda makanan-makanan tadi. Kan yang mengandung lemak-lemak sehat kan makanan, teman-teman. Itu ya, makanya containing healthy fats itu adalah kata sifat menjelaskan foods ini, menjelaskan kata benda foods ini. Dan kata sifat itu memang fungsinya mensifati benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Consuming itu fungsinya noun, namanya gerund. Containing fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat, namanya present participle. Nah, atau cara menandanya gampangnya gini. Present participle itu ketika dia panjang, sebelumnya pasti ada kata benda yang dijelaskan. Sedangkan gerund sebelumnya tidak boleh ada kata benda. Kenapa? Karena nanti double kata bendanya. Ada kata benda di sini sama kata benda di sini, subjeknya nanti double. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan verb ing yang kata benda dan verb ing yang kata sifat, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Jadi nanti kalau diartikan mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif seperti itu. Nah, kita ke contoh berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari materi kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Looks like everything is fine. Kayaknya semuanya baik-baik saja ya. Atau kalau gitu kita diagnosa nih kesulitannya teman-teman di sebentar. Kak, boleh dijelaskan ulang yang verb ing yang adjektif. Nah, atau gini deh. Saya akan mencoba dengan contoh aja gitu ya, teman-teman. Jadi verb ing itu juga bisa jadi kata sifat dan kata sifat itu fungsinya menjelaskan benda. Sifat itu hanya bisa mensifati benda, teman-teman. Dan yang punya sifat ya cuma benda. Contohnya gini. Kalau saya mau bilang dalam bahasa Indonesia nih, rumah yang berada gitu ya, yang berada di sana itu adalah miliknya Mr. P. Contoh teman-teman ya. Rumah yang berada di sana itu adalah miliknya Mr. P. Nah, beradanya di sini menggunakan kata lie ya, teman-teman. Jadi lie itu juga bisa berarti berada seperti itu. Nah, nanti verb ing-nya itu adalah lying. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau bilang rumah yang berada di sana itu adalah miliknya Mr. P, ini kalau di bahasa Inggris kan kira-kira bagaimana? Teman-teman jangan takut salah dulu. Coba ditulis di chat, kemudian coba nanti saya coba analisa kira-kira yang benar. Untuk miliknya itu bahasa Inggrisnya belong, teman-teman. Itu kata kerja. The house Oke, kita coba bareng-bareng aja ya kalau gitu. The house, betul, betul. The house near
Sorry, yang berada itu bahasa Inggrisnya adalah lying, teman-teman. Lying over there atau there, sebelah sana gitu ya, adalah miliknya Mr. P. Kata kerjanya belongs to, ini satu kata teman-teman, belong to itu ya, belongs to Mr. P. Nah, jadi bahasa Inggrisnya adalah the house lying there belongs to Mr. P. Nah, lying there di situ itu adalah kata sifat, teman-teman. Namanya present participle. Dia menjelaskan rumah. Jadi yang berada di sana itu apa? Rumah, ya kan? Nah, rumah ini kata benda dijelaskan oleh kata sifat yang berwujud verb ing. Inilah yang disebut dengan verb ing yang berfungsi sebagai kata sifat. Sama kayak kita misalkan mau bilang eh, orang yang berdiri di sebelahnya Mr. P misalkan gitu ya. Orang yang sedang berdiri atau yang berdiri langsung juga nggak apa-apa. Berdiri di sebelah Mr. P itu memiliki rambut panjang atau rambut yang panjang. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Orang berarti pakainya the People, kalau satu bukan people tapi kalau people itu banyak orang-orang. Kalau satu berarti per person, person. The human, person. person. Kalau human manusia. Jadi kayak kasar gitu ya. Manusia yang berdiri di sebelah situ kayak seolah-olah kita bukan manusia, teman-teman. Jadi kalau kita bilang, manusia itu kok berdiri di situ kan, seolah-olah kita kayak beda spesies gitu. Jadi kita pakainya person aja ya. Jadi person yang berdiri di sebelahnya Mr. P itu kan panjang ya. Jadi diletakkan di setelah person jadinya berdiri itu standing gitu ya. Standing. Standing di sebelahnya Mr. P bisa pakai next to, bisa pakai beside, bisa pakai near juga nggak apa-apa ya, atau close to juga bisa. Jadi standing next to Mr. P memiliki rambut panjang. Nah, karena orangnya cuma satu, kita pakai has ya. Has long hair. Has. Seperti itu. Jadi di situ the person standing next to Mr. P over there, misalkan ada di sebelah sana itu, has long hair, memiliki rambut yang panjang seperti itu. Dapat nggak, Miss, untuk penjelasannya? Jadi verb ing itu selain jadi kata benda, dia juga bisa jadi kata sifat. Bedanya kalau dia jadi kata sifat dan dia panjang seperti ini, ada tambah-tambahannya seperti ini, teman-teman, pasti diletakkan di setelah benda yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi benda yang dijelaskan di situ adalah personnya. Nah, kalau misalkan gerund itu nggak boleh, atau yang verb ing yang berfungsi sebagai noun itu nggak boleh sebelumnya ada kata bendanya, karena nanti double. Kata benda ketemu verb ing yang kata benda. Jadi subjek atau objeknya nanti jadi double, teman-teman. Seperti itu. Itu yang membedakan verb ing yang kata sifat atau verb ing yang kata benda. Nah, nanti setelah kelas teman-teman catat aja, karena dari latihan teman-teman pasti nanti akan kebetulan ketemu soal yang akhirnya akan mempraktekkan materi kita hari ini tadi. Maksudnya yang barusan saya sampaikan tadi. Seperti itu. Gitu ya, Miss? Atau mungkin bisa di gini, bingungnya di mana? Mungkin saya akan bisa membantu teman-teman. Kalau misalkan masih bingung gitu ya. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu coba kita ke latihan aja supaya teman-teman tidak mengimajinasi, tidak berfantasi, tidak tidak cuma membayangkan gitu ya, tapi langsung melihat visualnya, langsung melihat bentuknya seperti itu. Kalau the standing person itu boleh nggak, Mister? Jawabannya boleh. Kalau standingnya itu nggak ada penjelasnya. Kan standingnya di situ cuman kita mau bilang orang yang berdiri itu, orang yang sedang berdiri itu. Nah, itu pakai ditaruh di sebelumnya nggak apa-apa. Sama kita bilang bayi yang sedang menangis itu, kita bilangnya the crying baby. Gitu ya. Crying. Betul. Jadi the crying baby. Jadi kalau cuman pendek ya ditaruh di sebelumnya kata benda. Contohnya adalah beautiful. Beautiful itu kalau cuman beautiful ditaruh di sebelumnya kata bendanya. Jadi the beautiful girl. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia panjang, misalkan important, nah ini yang sering di TOEFL, teman-teman. Important itu bisa, kan important itu diartikan penting atau dibutuhkan gitu ya. Jadi
dibutuhkan bagi kesehatan tubuh misalkan. Nah, itu kan dibutuhkannya ada tambah-tambahannya, yaitu baginya. Nah, maka nanti important itu diletakkan di setelah kata benda. Jadinya misalnya nih, eh, apa ya, misalnya kalsium yang penting bagi kesehatan tubuh kita, misalkan gitu ya. Nah, itu kalau ditranslate, the calcium important to our body health atau our health, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, karena important to body health itu kan panjang. Jangan diletakkan di sebelum kata benda yang dijelaskan, tapi diletakkan di setelah kata bendanya yang dijelaskan. Seperti itu. Tapi kalau dia cuma satu ya, di sebelumnya kata bendanya nggak apa-apa. The important person. Ya kan, teman-teman? Jadi nggak ada tambah-tambahan di setelah kata importantnya. Jadi ditaruh di sebelumnya kata benda nggak apa-apa. Kalau jamak orangnya gimana, Mister? Maksudnya kalau ini jadi ganti people gitu ya. Jadi orang-orang yang lagi berdiri di dekatnya Mister P ya, kita bilangnya the people standing next to Mister P pakainya bukan has tapi have. Karena subjeknya jamak, maka predikatnya verb satu. Kalau di fakta ya maksudnya seperti itu. Kalau di lampau pakainya had, apapun subjeknya pakainya had. Kalau mau bilang memiliki seperti itu. Mister, kalau the people then, nah, then-nya di sini oh pakai that. Jadi yang artinya yang kalau pakai that nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai standing karena that itu conjunction. Jadi harus pakai stand. Kalau people pakai stand, verb satu ya. The people that stand next to Mr. P itu bisa. Jadi bisa pakai who, bisa pakai that, itu bisa. Tapi jangan pakai standing ya kalau pakai conjunction. Karena conjunction setelahnya subjek predikat. Dan untuk that yang artinya yang, dia bisa langsung diikuti predikat. Nanti itu materi kita hari ke-10, teman-teman. Mister, kalau long hair itu apakah bisa ya kalau pakai jawabannya bisa, teman-teman. Tapi nanti konteksnya gini. Orang yang kita maksud itu, dia seperti Ipin. Upin atau Ipin ya, yang rambutnya cuma satu itu. Jadi, kalau rambutnya cuma satu sehelai dan dia panjang gitu ya, kita mau bilang dia memiliki sehelai rambut yang panjang. Nah, itu pakainya a long hair. Jadi dia kayak gundul tapi cuma satu rambutnya tumbuh panjang kayak si Ipin itu. Kita bilangnya Ipin itu, misal Ipin atau Upin, saya lupa yang punya rambut panjang itu, teman-teman. Misalnya Ipin gitu ya. Jadi Ipin has a long hair, itu bisa. Karena memang rambutnya Upin cuma satu dan dia panjang. Tapi kalau rambut itu merujuk ke rambut yang di kepala yang banyak umumnya orang, itu kita nggak bisa pakai teman-teman. Oke, jadi dianggap sebagai kata benda yang tidak bisa dihitung atau tidak mungkin dihitung. Karena nggak ada orang yang mau menghitung rambut gitu ya. Kemudian conjunction verb satu ya, Mister. Ya, kalau misalkan mau pakai that, pakainya stand. Karena benda yang dijelaskan, maaf ya. Karena benda yang dijelaskan jamak. Nah, kalau the person ya who stands, pakai s. Kalau people who stand. Oke, nggak pakai s. Mister, apakah standing yang verb ing itu mirip dengan konsep adjective reduced clause? Nah, itu ternyata keluar juga. Nah, jawabannya betul. Itu materi kita hari ke-10, adjective clause. Mungkin teman-teman nanti, kalau teman-teman belum pernah dengar, abaikan yang saya sampaikan ini ya. Jadi, adjective clause itu bisa kita pendekkan. Yang awalnya that stand atau that stands, itu bisa kita pendekkan menjadi standing tanpa conjunction. Artinya nanti sama-sama yang Nah, tapi kita belum sampai ke situ ya. Untuk adjective clause materi kita hari ke-10 nanti. Buat teman-teman yang baru dengar makanan apa sih adjective clause, nggak perlu diambil hati. Maksudnya nggak perlu dipikirin dalam-dalam, teman-teman. Ada saatnya nanti ya. Jadi memang seperti ini untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu sebenarnya caranya banyak banget, teman-teman. Teman-teman jangan terlalu kaku dengan grammar ya. Grammar itu memang ada bentuk-bentuk bakunya. Misalkan kalau verb satu modal, misalkan ketemu verb satu, misalkan saya harus pergi, saya cabut dulu gitu ya. I must go gitu ya, atau eh, I must be off. Ada be-nya di sana. Kenapa pakai be? Kenapa pakai off setelah kata must? Karena memang aturannya harus diikuti verb satu. Kita nggak bisa bilang I must going gitu ya. Kalau mau bilang saya cabut dulu gitu. Jadi harus pakai I must go. Seperti itu. I gotta go. Seperti itu. Mungkin untuk lebih gaulnya gitu ya. I gotta go. Jadi
Tapi untuk mentranslate itu banyak sekali. Misalkan untuk bilang harus itu kita juga bisa pakai have to gitu ya. Untuk bilang harus kita juga bisa pakai got to tadi. I gotta go. Itu kalau disingkatkan, kalau dipanjangkan kan got to go gitu ya. Jadi tapi kalau di TOEFL nggak ada teman-teman. Get to itu bahasa santai dan di TOEFL itu karena akademik di structure ya terutama itu nggak dipakai teman-teman. Kalau have to mungkin karena have to masih termasuk ke dalam formal, tapi kalau get to itu eh, agak casual gitu. Jadi kayak agak bahasa santai. Jadi nggak mungkin dipakai di TOEFL structure. Mister, ada buku rekomendasi untuk latihan soal yang mirip dengan soal-soal ITS? Jawabannya ada, yaitu buku keluaran asli dari ITS. Dan mungkin nanti sampulnya saya kirimkan karena kalau saya sendiri juga nggak punya ya teman-teman, terutama untuk audio listeningnya karena eh, belum pernah beli. Tapi saya rencana juga pengen sih, pengen beli gitu. Tapi saya punya soal-soal asli dari ITS yang diteskan teman-teman, yang masih jalan diteskan ini saya masih punya dan itu saya berikan kalau nggak di kelas privat ya di kelas ekstensi karena rekamannya kan dibuat privat bukan yang publik teman-teman. Takutnya kalau publik nanti saya dicurigai sama ITS loh, kok kamu dapat soal saya dari mana gitu dan dituntut takutnya seperti itu. Tapi kalau yang di privat dan ekstensi itu kan saya buat privat rekaman kelasnya jadi yang bisa lihat hanya beberapa orang dan yang sudah saya sampaikan untuk tidak disebarluaskan seperti itu. Sampulnya yang mana kan nanti boleh japri ya, teman-teman. Nanti saya akan kirimkan apa namanya sampul-sampul buku yang dari ITS supaya jadi referensi buat teman-teman. Karena kalau teman-teman belajar dari buku-buku yang buatan bukan dari ITS, eh, takutnya seperti yang saya wanti-wanti kemarin ya, takutnya melenceng dari real testnya. Contohnya Longman itu teman-teman. Kenapa saya nggak pakai Longman buku yang dari lembaga itu? Karena beda banget gitu. Dan selama saya ngajar eh, apa menggunakan buku itu banyak member saya yang mengeluh kok susah TOEFL gitu. Kenapa kok banyak gitu? Padahal ada cara cepat ternyata ketika kita sering-sering latihan menemukan celah gitu ya atau pola. Ada cara yang lebih cepat. Yaitu yang saya sampaikan ke teman-teman ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tes TOEFL ataupun latihan-latihannya, boleh aja nanti japri ya. Tapi kita hari ini kita fokuskan dulu ke materi seperti itu. Jadi nanti japri aja ya, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Nah, kalau gitu kita langsung saja. Kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut benar ya. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban dari teman-teman yaitu Delta Bravo Charlie Alpha lengkap ya, teman-teman. Alpha Bravo Charlie Delta. Nah, berarti kita cocokkan saja ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is baked. Artinya dipanggang kalau nggak salah. Kemudian subjeknya adalah bread dough. Bread dough gitu ya. Dough itu adonan kue. Jadi bread dough itu adonan kue gitu teman-teman. Nah sebelumnya ada conjunction when. Yang artinya kalimat ini tidak cukup kalau hanya satu subjek satu predikat. Di setelah koma itu belum ada predikat lagi. Artinya kita butuh predikat. Subjeknya adalah kata yeast. Itu ragi kalau nggak salah artinya teman-teman. Nah berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Ada yang tahu yang alfa ini kelas katanya apa? Kalau ada ion-ion, ada tion-tion itu kelas katanya apa, teman-teman? Masih ingat? Jawabannya bukan adjektif, Miss. Jadi kalau ada ion-ion itu adalah kata benda, ya. Jadi 90% kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran tion-tion, dia adalah kata benda. Oke. Fermentation itu adalah noun atau kata benda yang mana dia uncountable atau tidak bisa dihitung. Jadi nggak bisa dijamakkan. Seperti itu. Itu ya. Jadi
kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Artinya, kita tidak bisa memilih yang alfa, teman-teman. Ya, kata benda itu fungsinya hanya bisa menjadi subjek atau objek. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, verb SCS itu bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Yang Charlie ada auxiliary verb, dia bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau verb ing berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Nah, berarti antara Bravo sama Charlie. Bedanya Bravo sama Charlie, kalau yang Bravo itu aktif ya, verb SCS. Sedangkan yang Charlie susunannya berupa to be verb 3, dia pasif. Apakah kita butuh aktif atau yang pasif? Kita coba lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Di setelah titik-titik ada the sugars, kata benda. Fungsinya berarti sebagai objek. Kita nggak bisa pakai pasif ya. Kita hanya bisa pakai yang aktif. Jadi jawabannya yang bravo. Sama kayak hair tadi ya misalnya. Ya betul. Jadi kalau misalkan kata benda itu tidak bisa dihitung atau tidak mungkin dihitung, jangan dijamakkan teman-teman. Karena nggak bisa dijamakkan. Sama kayak hair tadi gitu ya. Nah tapi kalau misalkan dia bisa dihitung, maka bisa dijamakkan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau diartikan ketika adonan kue eh, dipanggang, jamur ragi, sorry, tepung ragi atau jamur ragi, saya nggak tahu ya teman-teman. Intinya kalau nggak salah yeast itu ragi gitu. Fermen itu mengfermentasi gula-gula yang ada di dalam adonannya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo, gitu ya. Kita coba lagi ke soal berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita cek bersama seperti biasa ya, kita cari predikatnya dulu karena di dalam kalimat predikat itu penting banget harus ada ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Kalau teman-teman menemukan di soal ada dua koma seperti ini, kemudian di dalamnya itu tidak ada predikat, juga tidak ada conjunction, hapus aja atau nggak usah dianggap teman-teman. Oke, itu namanya apositif atau informasi tambahan. Kalau dihilangkan, dia tidak merubah makna ataupun pesan yang disampaikan itu tidak ada yang hilang informasinya. Gitu ya, karena dia hanya tambahan aja teman-teman. Jadi ini kita hapus nggak apa-apa. Nah, subjeknya adalah Ray Charles. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat. Nah, yang alfa bisa jadi predikat, bravo bisa jadi predikat, delta ada predikat tapi tidak bisa karena ketambahan conjunction. Satu subjek, satu predikat tidak boleh pakai conjunction. Ya, kalau yang Charlie, nggak ada yang jawab Charlie, sudah benar ya teman-teman. Karena Charlie itu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi antara alfa atau bravo, bedanya alfa itu ada to be verb 3, dia pasif. Yang bravo itu ada, nah, gain di sini ini saya tadi harusnya tidak pencet dulu ya teman-teman. Karena kalau sudah kepencet udah kelihatan pasti dia verb 2 gitu. Nah, kenapa kok dia verb 2 bukan verb 3? Karena kalau kita masukkan ke dalam titik-titik, itu ada kata benda setelahnya, yaitu prominence, teman-teman. Jadi objek. Sedangkan pasif itu tidak boleh punya objek. Artinya gain ini bukan verb 3, tapi verb 2. Dia aktif, teman-teman. Oke. Dan karena ada objeknya, karena dia aktif. Nah, kalau yang alpha itu nggak bisa ya, teman-teman. Karena to be verb 3 itu pasif, dan pasif tidak boleh punya objek. Setelah titik-titik ada objeknya, yaitu prominence. Pakai CE. Jadi kalau ada NCE, NCE seperti ini juga kata benda 90% ya, teman-teman. Nah, sedangkan pasif tidak boleh punya objek. Jadi jawabannya yang bravo, gitu ya. Nanti kalau dibaca
Ray Charles, sebentar ini saya hapus coretannya dulu, informasi tambahannya tadi ya, teman-teman. Jadi Ray Charles, seorang pioner atau pencetus dari musik soul, itu memperoleh atau mendapatkan prominence itu ketenaran gitu ya di tahun 1950-an seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Gitu ya. Dicoba lagi nih ke soal berikutnya. Jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie atau Delta dan juga ada juga Bravo, ada juga pertanyaan, Sir, tolong dicontohkan dan untuk kata apa namanya kalimat yang ada kata kerja pasifnya. Nah, contohnya tadi di awal ya, teman-teman. Misalnya nih, kalau mungkin saya mengulang contoh yang tadi ya, teman-teman. Misalnya kalimat aktifnya ini yang aktif dulu, bukan yang pasif, teman-teman. Beberapa jenis pohon, jadi some trees menghasilkan produce itu kan menghasilkan itu aktif ya, teman-teman. Resin dalam jumlah yang besar. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau aktif. Kalau kita pasifkan, objeknya kita rubah jadi subjek. Jadinya resin predikatnya kita jadikan pasif. Pasif itu rumusnya cuma satu kalau di predikat ya, yaitu be verb 3. To be dari resin adalah is, verb 3 dari produce adalah produced. Sorry, produced. Gitu ya. Kemudian kalau sudah dipasifkan, tidak boleh langsung dikasih objek. Harus dikasih preposisi dulu, umumnya pakai by. Objeknya kita jadikan, subjeknya yang awalnya diaktif tadi subjek, kita jadikan object of preposition by. Jadinya some trees. Kemudian in large quantities. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja kalimat yang mengandung kata kerja pasif. Jadi di situ ada to be diikuti verb 3. Gitu ya. Artinya resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Itu contohnya. Nah, ternyata ada jawaban nambah ya, teman-teman. Ada alpha, ada bravo, berarti lengkap nih. Alpha, bravo, Charlie, delta. Nah, seperti biasa, coba kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu kata starts, teman-teman. Ya kan? Subjeknya adalah kata glass. Nah, kalau teman-teman tarik di paling depan tadi, itu ada conjunction when. Artinya kalimatnya, kalau ada conjunction, maka subjek predikat harus lebih dari satu. Nah, berarti karena kita baru menemukan satu subjek, satu predikat, harusnya di titik-titik ini tadi harusnya ada predikat lagi. Subjeknya adalah intense heat. Gitu ya, teman-teman. Jadi tugas kita di sini hanyalah mencarikan predikat. Yang Charlie otomatis salah ya, teman-teman. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak boleh jadi predikat atau nggak bisa jadi predikat. Sedangkan kita tadi butuhnya predikat. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha di situ predikat ya, auxiliary verb. Bravo juga predikat, auxiliary verb. Nah, yang delta ini tantangan kita, teman-teman. Untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu. Nah, tapi tanpa harus mengetahui artinya, kita bisa terbantu dari pilihan ganda. Di sini pilihan gandanya berbentuk pasif, teman-teman. Artinya kata kerja ini termasuk kata kerja yang butuh objek. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Di setelahnya titik-titik itu, objek atau bukan? Di setelahnya titik-titik di soal. Nah, bukan ya, teman-teman, karena dia preposisi. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman kedua. Kalau di sini harus dipasifkan, berarti directed ini verb 2 atau verb 3, teman-teman?
Betul, dia adalah verb 3 ya, bukan verb 2 karena verb 2 itu aktif. Oke. Nah, jadi verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat seperti itu. Jadi Charlie Delta nggak bisa ya, teman-teman, karena kita butuhnya predikat. Directed di situ dia adalah verb 3 dan tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Nah, sekarang berarti pilihan kita tinggal dua, teman-teman, antara alpha atau bravo. Gitu ya. Bedanya alpha sama bravo, yang alpha itu ada to be diikuti verb 3. Yang bravo tidak ada to be-nya. Dia hanya auxiliary dari keluarga has, bukan dari keluarga to be. Nah, berarti ini aktif, teman-teman. Sedangkan yang alpha itu pasif. Untuk mengetahui apakah kita butuh aktif atau pasif, kita lihat ada objek atau tidak. Di setelah titik-titik tidak ada objeknya, berarti kita butuhnya yang pasif. Berarti jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Bravo nggak bisa, karena nanti kalau diartikan pun nggak bisa juga, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan seperti ini. Ketika suhu panas yang sangat kuat atau suhu panas yang sangat tinggi gitu ya, sudah diarahkan ke pasir silika atau dikenakan ke pasir silika, kaca itu mulai terbentuk seperti itu. At silika itu ada at-nya. At itu preposisi, Mister. Sama kayak in. Pertanyaan saya nih ke Mister nih. Misal kalau saya bilang, saya tinggal di sebuah rumah. Di sebuah rumah itu objek atau keterangan tempat. Atau teman-teman yang lain bisa bantu? Kalau saya bilang, saya tinggal di sebuah rumah. Nah, itu keterangan tempat, teman-teman, bukan objek. Keterangan tempat tidak bisa jadi objek. Namanya aja udah keterangan gitu ya. Yang bisa jadi objek itu cuma kata benda atau kata ganti. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda kok sebelumnya ada preposisinya, oh berarti dia keterangan. Karena fungsi preposisi memang itu merubah objeknya menjadi keterangan. Jadi ini objeknya preposisi, teman-teman. Silikasen itu kata benda, fungsinya object of preposition atau objek dari preposition at. Nah, kalau sudah ketambahan preposition, dia menjadi keterangan. Jadi satu kesatuan lah, bisa dibilang seperti itu. Sama kayak kita punya gelas. Gelas itu kata benda. Tapi kalau di dalam kalimat, gelas itu dijadikan seperti ini. Saya menaruh air di dalam sebuah gelas. Halo, tes tes. Guys, suara saya bisa terdengar? Bisa ya? Mohon maaf, dari tadi sinyal saya naik turun, teman-teman, di sesi malam ya. Mohon maaf, tapi ini sudah saya ganti ke koneksi handphone. Oke, sudah jelas ya berarti suara saya. Terima kasih. Mohon maaf, jadi saya ulangi, teman-teman. Jadi tadi kalau ada preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan, jadi satu kesatuan. Contohnya gelas. Gelas itu kan sebenarnya kata benda gitu ya. Tapi kalau di dalam kalimat kita bilangnya, saya menaruh air di dalam gelas. Nah, di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat. Jadi yang awalnya gelas itu benda, tapi ketambahan kata di dalam sebelumnya, dia menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Jadi fungsi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu nggak bisa jadi objek. Kata kerja itu nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Oke ya, jadi keterangan nggak bisa jadi objek, teman-teman. Yang bisa jadi objek sama kayak subjek, yaitu kata benda atau kata ganti. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut salah, kita belajar. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Alfa. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu predikatnya di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata became, verb 2 ya. Subjeknya adalah Ernest Hemingway, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita sudah punya subjek dan juga predikat. Kemudian kalau kita tarik ke belakang itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik ada kata became, itu verb 2 dari kata become, artinya menjadi, teman-teman. Nah, menjadi di sini ya, konteksnya menjadi di sini ini harus diikuti objek setelahnya. Dan dia aktif. Became itu kan verb 2, verb 2 itu aktif, teman-teman. Nah, maka setelah di titik-titik di sini ini harus diisi oleh objek. Cari ABCD yang bisa jadi objek saja. Nah, kira-kira yang mana? Mungkin teman-teman mau mengganti jawaban atau udah yakin? Kira-kira yang mana, teman-teman? ABCD yang bisa jadi objek. Ya, yang bisa jadi objek itu kalau nggak kata benda, kata ganti ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Kalau yang alfa, ada preposisi as di situ yang saya sampaikan tadi. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, dan keterangan itu tidak bisa jadi objeknya kata kerja. Seperti itu. Kalau yang delta di situ ada conjunction, padahal subjek predikat di kalimat ini cuma satu, jadi nggak bisa. Nanti the winner itu pun jadi subjek karena ada conjunction ya, teman-teman. Dan kita nggak punya predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang Charlie kebalikannya, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak ada subjek, nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibacakan, di tahun 1954, Ernest Hemingway menjadi pemenang dari penghargaan Nobel dalam bidang literatur atau sastra, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba lagi, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Nah, ini kayaknya tadi saya lupa menyampaikan teman-teman. Jadi ada beberapa kata kerja itu yang membutuhkan dua objek. Istilahnya adalah ditransitif. Jadi ditransitif itu adalah kata kerja yang butuh dua objek. Nah, salah satunya make yang artinya menjadikan. Gitu ya. Dia itu butuh dua objek. Nah, mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan teman-teman. Jadi di situ sudah ada predikat make, subjeknya adalah their 10 gram size, itu kata benda. Subjeknya makes, kemudian ada satu objek yaitu bumblebee bats. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan satu objek lagi. Jadi tugas teman-teman mencarikan A, B, C, D yang mana yang bisa jadi objek lagi saja. Gitu ya. Nah, kira-kira nih teman-teman, A, B, C, D yang bisa jadi objek saja yang mana? Ya betul ya, yang delta itu kata benda semuanya ya. Jadi jawabannya yang delta. Kalau yang alfa salah karena ada predikat lagi, sedangkan tidak ada conjunction nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Kalau ada predikatnya dua, maka kita butuh conjunction. Seperti itu. Kalau yang bravo di situ ada preposisinya, nanti jadi keterangan ya. Sedangkan di sini kita butuh dua objek. Dan gini teman-teman, keunikan untuk kata kerja yang butuh dua objek, ketika dipasifkan, dia boleh punya objek. Jadi kata kerja yang butuh dua objek ini bisa dibilang pengecualian untuk bab kita hari ini. Gitu ya, karena memang ketika aktif, dia punya dua objek. Ketika dipasifkan, salah satu objeknya pindah jadi subjek. Nah, satu objeknya lagi itu ketinggalan di setelahnya predikat. Jadi walaupun dia pasif, tapi boleh punya objek. Salah satunya adalah kata called yang artinya menyebut, menyebut atau menamai itu ketika dipasifkan boleh punya objek karena dia ketika aktif punya dua objek seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada predikat lagi nggak bisa, ada subjek lagi nggak ada conjunction nggak bisa ya, teman-teman.
Jadi jawabannya yang delta, nanti kalau diartikan, ukuran 10 gram mereka membuat kelelawar bumblebee, atau menjadikan kelelawar bumblebee mamalia-mamalia yang paling kecil secara ukuran. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Untuk kata kerja yang boleh punya dua objek, nanti saya kirim ya, teman-teman. Jadi nggak perlu dihafal. Saran saya, teman-teman, tambahkan aja di di catatan teman-teman. Seperti itu. Silakan dicoba dulu untuk soal ini. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kemudian nanti kita bahas bareng. Ada jawaban delta, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban alpha. Oke nih, antara Charlie, alpha, atau delta. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, tugas kita cari dulu predikatnya ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata influences. Oke, subjeknya. Nah, growth mindsets ini nggak mungkin subjek teman-teman, karena dia ada S-nya, artinya dia jamak. Kalau predikatnya pakai verb SIS, subjeknya nggak boleh jamak gitu ya. Nah, kata benda di sini karena bukan subjek, berarti dia adalah objek. Karena kata benda itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak subjek, ya objek gitu ya. Nah, berarti kita masih kehilangan subjek. Oke. Nah, subjek kok punya objek? Dan subjek kan dibuat dari kata benda atau kata ganti. Yang mana nggak boleh punya objek. Nah, kebetulan teman-teman, kata kerja itu bisa kita rubah jadi subjek. Namanya adalah gerund. Tulisannya gerund tadi. Nah, gerund itu bentuknya adalah verb ing. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan verb ing, gitu ya. Kalau yang alpha develops itu jelas ada verb SIS. Verb SIS itu fungsinya sebagai predikat saja, teman-teman. Dan kita tidak boleh meletakkan predikat di awal kalimat. Selain fanboys, kalau yang Bravo itu salah ya. Karena ada fanboys juga di situ. Selain fanboys, predikat itu juga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau ada titik-titik di awal kalimat, di pilihan ganda diawali oleh predikat ataupun conjunction fanboys, jangan dipilih. Itu udah pasti salah, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, di situ ada developing gerund ya, ada objeknya juga di situ, growth mindsets. Karena kalau yang delta, pertanyaan saya ke teman-teman nih, developed yang delta ini, kalau dimasukkan ke titik-titik, dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? Nah, buat teman-teman yang menjawab kalau itu verb 2, alasannya kenapa? Jangan takut salah, teman-teman. Kenapa kok itu verb 2, bukan verb 3? Ya, betul, karena ada objeknya. Kalau verb 3 itu kan pasif, pasif tidak boleh punya objek. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya delta nggak bisa ya, teman-teman, karena dia pasif. Sorry, karena dia aktif. Maaf, maksud saya karena dia aktif ada objeknya. Dia verb 2 dan verb 2 itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat karena predikat. Predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Gitu ya. Jadi jawaban satu-satunya adalah yang Charlie. Itu verb ing kayak consuming foods tadi, teman-teman. Jadi kayak kita bilang consuming foods containing healthy fats yang tadi ya, yang contoh mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat tadi ya. Nah, jadi consumingnya di situ adalah gerund. Jadi di sini developing growth mindsets influences resilience and adaptability to challenges. Di sini kalau diartikan menumbuhkan atau membangun gitu ya, cara berpikir yang mindset perkembangan. Maksudnya growth mindset itu cara berpikir untuk berkembang, untuk maju gitu ya. Itu mempengaruhi resilience itu kalau nggak salah daya tahan gitu ya, teman-teman. Dan tingkat adaptasi atau tingkat belajar, kemampuan belajar terhadap eh, challenges itu, tantangan-tantangan seperti atau kesulitan-kesulitan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Nova.
Maaf Kak, mau tanya, yang berakhiran ing pada pilihan Charlie bisa menjadi subjek? Jawabannya bisa. Sama kayak kita mau bilang gini teman-teman. Berlari itu membuat kita sehat. Berlari membuat kita sehat. Nah ini kalau ditranslate dalam bahasa Inggris, itu kita nggak bisa cuma bilang run. Run makes us healthy, itu nggak bisa teman-teman. Ya, jadi harus kita rubah menjadi gerund. Kenapa? Karena kata kerja itu bukan fungsinya jadi subjek. Kata kerja itu fungsinya jadi predikat. Kalau yang jadi subjek itu kata benda. Jadi kalau kata kerja mau menjadi subjek harus dirubah menjadi kata benda. Istilahnya gerund, tulisannya gerun itu teman-teman. Nah, gerund itu adalah verb ing ya yang berfungsi sebagai kata benda seperti itu. Jadi running makes us healthy. Contohnya lagi bersepeda adalah hobiku. Cycling is my hobby. Atau kalau dibalik, saya suka bersepeda. Itu kan bersepeda jadi objek ya. Jadi I like cycling. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah verb ing bisa jadi subjek atau objek, jawabannya bisa. Karena dia adalah kata benda, teman-teman. Jadi verb ing itu salah satu fungsinya menjadi kata benda. Nah, kalau teman-teman penasaran dan pengen ngecek nih di Google misalnya, itu namanya gerund gitu ya, atau di buku misalnya, itu namanya gerund ini. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie dan aktif juga ya karena ada objeknya. Sedangkan yang alpha sama yang delta itu kan juga aktif semua, yang delta terutama itu kan verb 2 aktif ada objeknya kan nggak mungkin. Predikatnya nanti double seperti itu. Jadi satu-satunya jawaban yang mungkin adalah yang Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Jawaban alpha, ada juga jawaban bravo dan juga delta ya, teman-teman. Sorry, alpha, bravo. Oh sorry, nggak ada delta. Tadi sepertinya saya melihat delta. Ya nggak ada ya. Jadi antara alpha atau bravo aja teman-teman. Oke, kalau gitu kita coba cek bareng. Seperti biasa, tugas kita adalah mencari predikatnya dulu di soal ya. Jadi kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat revolutionized. Itu ada objeknya electronics, berarti dia predikat ya. Subjeknya adalah the invention teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, ada subjek sama predikat. Nah, kalau kita cek yang bravo ini berarti tidak boleh ya, teman-teman, karena nanti predikatnya double, tidak ada conjunction, nggak bisa. Oke. Yang Charlie, dia bukan predikat, sorry, yang delta ya maksud saya, making itu bukan predikat karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan dia aktif. Nah, yang delta ini nih, mungkin saya lempar ke teman-teman dulu nih. Bisa nggak kita masukkan ke dalam titik-titik. Kan verb ing itu aktif ya, teman-teman. Bisa nggak kita masukkan ke titik-titik? Nah, nanti kalau diartikan seperti ini ya. Kalau delta kita masukkan ke titik-titik, teman-teman. Jadi, penemuan dari transistor oleh Bell Labs yang membuat di tahun 1947 itu mengubah alat-alat elektronik. Enak nggak didengar, teman-teman? Yang membuat di tahun 1947. Nggak enak kan? Berarti delta nggak bisa, teman-teman. Membuat itu butuh objek. Verb ing itu aktif. Kalau ada kata kerja butuh objek dan dia aktif, ya harus ada objeknya. Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi delta tidak bisa, teman-teman. Oke? Nah, kalau yang Charlie nih, pertanyaan saya ke teman-teman dulu. Made-nya itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Alasannya kenapa? Betul, dia verb 2. Alasannya? Iya betul karena ada objeknya. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif.
Dan kalau aktif berarti nggak mungkin verb 3 berdiri sendiri karena verb 3 berdiri sendiri itu rumus pasif, teman-teman. Gitu ya. Dan kita tidak bisa memasukkan verb 2 di sini karena predikatnya nanti double. Jadi jawaban satu-satunya adalah yang alpha. Made yang alpha itu verb 3, teman-teman. Karena tidak ada objeknya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the invention of the transistor by Bell Labs made in 1947 revolutionized electronics. Kalau diartikan, penemuan dari transistor oleh Bell Labs yang dibuat di tahun 1947 merubah alat-alat elektronik. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban Charlie dari teman-teman ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Karena itu paling penting, paling harus ada gitu ya. Di situ ada were, predikat, subjeknya Egyptian hieroglyphs. Ini tulisan-tulisan Mesir kuno, teman-teman, yang gambar-gambar gini ya. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Berarti yang alfa udah pasti salah, teman-teman, karena kita tidak bisa memasukkan subjek predikat lagi gitu ya. Karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, nah pertanyaan saya nih ke teman-teman. Yang Bravo itu carve-nya verb 2 atau verb 3, teman-teman? Oke, udah mulai terbiasa ya. Betul, teman-teman. Itu adalah verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi di sini, predikatnya nanti jadi double. Tidak ada conjunction, nggak bisa. Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang Charlie, carved itu verb 2 atau verb 3? Iya, betul. Dia adalah verb 3 ya, teman-teman. Karena kalau kita masukkan ke dalam titik-titik, itu tidak ada objeknya. Padahal carve itu yang artinya mengukir, itu butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, maka kata kerja itu wajib dipasifkan. Jadi carved itu dia verb 3 ya, bukan verb 2. Dan kita memang tidak butuh predikat di situ. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah yang delta ini boleh nggak teman-teman dimasukkan ke titik-titik? Alasannya kenapa? Betul, dia tidak, ya betul, karena ada conjunction, teman-teman. Terutama dia adalah conjunction yang selain fanbus tuh. Conjunction selain fanbus itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Sedangkan di soal, subjek predikatnya cuma satu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke. Sorry, ini kayaknya saya salah naruh ya. Garis merahnya harusnya di of which-nya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, hieroglyphs miliknya Mesir atau hieroglyphs Mesir merupakan sejenis atau sebuah sistem menulis formal yang menggunakan, nah ini ada verb ing teman-teman, yang menggunakan simbol-simbol gambar yang diukir di batu-batu, di dalam batu-batu gitu ya, atau ditulis di permukaan papirus. Seperti itu. Kemudian kenapa tadi Mr. Carve saja Charlie jadi verb 3? Nah, jadi kalau ada verb yang butuh objek, carve itu kan verb satunya artinya mengukir, Miss. Nggak mungkin kita hanya bilang orang itu sedang mengukir. Mengukir apa gitu? Mengukir tulisan, mengukir patung atau gitu-gitu ya. Jadi carve itu butuh objek. Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja, tidak ada kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi tidak ada objek setelahnya, maka harus pasif, Miss. Jadi kalau dimasukkan curve ini di titik-titik, itu kan nggak ada objeknya. Artinya curve ini pasif. Dan rumusnya pasif itu cuma dua, ya.
yaitu be verb 3 kalau dia predikat, ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi tidak mungkin carve itu verb 2 karena tidak ada objeknya, padahal dia butuh objek. Gitu ya, artinya dia pasif. Seperti itu, Miss. Kalau alasan saya karena ada or, nah itu juga bisa teman-teman, bagus sekali. Jadi kita bisa menggunakan petunjuk yang lain. Seperti itu, misalkan dengan seperti yang disampaikan Mr. Takwa Sultan, ada kata or, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama ya. Karena di setelahnya ada written on papers, itu juga pasif ya teman-teman. Dari kata write, menulis, written itu yang ditulis, maka di sebelumnya juga harus ada yang di. Yang mana yaitu ada dilambangkan dengan carve, itu verb 3 juga. Jadi carved in stone, yang diukir di batuan, atau yang ditulis di papyrus. Papyrus itu mungkin paper gitu ya, atau sorry, paper, bukan paper. Paper itu lada, maaf teman-teman. Jadi paper, kertas gitu ya. Jadi nyebutnya mungkin mereka papyrus seperti itu. Jadi itu juga bisa dijadikan cara menjawab juga, Mister. Tapi ini kebetulan aja ya, karena ada or-nya. Nah, kadang juga nggak ada or-nya gitu. Kadang nggak ada paralelnya. Kebetulan ini ada paralelnya. Oke, itu bagus banget. Menggunakan petunjuk yang lain juga bisa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata expanded. Oke, subjeknya adalah the long term study. Itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat, kalimat sudah lengkap. Kalau titik-titik di depan, teman-teman jangan memilih predikat di awal kalimat. Artinya yang Charlie udah pasti salah ya, teman-teman. Nah, kenapa yang Charlie saya klik yang keluar malah yang sebentar. Kayaknya saya salah menaruh ininya ya. Nah, bener kan? Jadi yang delta juga nggak bisa ya, karena ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Kalau kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek predikat, harus ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat tersebut. Nah, jadi jawabannya tinggal antara alfa atau bravo. Nah, sekarang kita cek satu-satu, teman-teman. Kalau yang alfa ini verb 3 bisa jadi jawaban ya. Kalau alfa ini verb 2 tidak bisa. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana? Nah, tanpa harus mengerti artinya, teman-teman, kita lihat di pilihan A, B, C, D tadi, itu ada bentuk pasifnya, yaitu to be verb 3, was conducted. Berarti conduct itu sudah bisa dipastikan, dia adalah kata kerja yang butuh objek, karena dia bisa dipasifkan. Seperti itu. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, ya berarti harus dikasih objek setelahnya. Pertanyaan saya ke teman-teman, di setelah titik-titik, itu ada objeknya atau tidak? Tidak ada ya. Nah, berarti conducted di sini tidak mungkin verb 2, tidak mungkin aktif. Berarti dia adalah verb 3. Dan verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan yang alfa juga bisa. Nah, bedanya alfa sama bravo adalah yang alfa itu pasif, yang bravo itu aktif. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang aktif atau pasif, ya kita carikan, kita lihat apakah ada objeknya atau tidak. Gitu ya. Di setelah titik-titik, itu kan tidak ada objeknya, teman-teman. Dia nabrak preposisi by. Berarti kita nggak mungkin menggunakan conducting. Karena kalau diartikan nanti pun ada yang hilang. Jadi kalau kita paksakan, conducting kita masukkan di sini. Nanti kalau diartikan seperti ini. Melaksanakan oleh Jane Goodall. Kan nggak enak, teman-teman. Lebih enak yang alpha. Gitu ya. Jadi conducted dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh Jane Goodall, penelitian jangka panjang dari simpanse di alam liar
itu memperluas pengetahuan kita mengenai perilaku primata. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Jadi conducted by Jane Goodall. Atau teman-teman bisa tuh menggunakan ada by diikuti setelahnya nama orang. Itu sudah pasti sebelumnya pasif. Jadi kalau ada by setelahnya nama orang, udah pasti sebelumnya itu pasif, teman-teman. Karena by itu menunjukkan pelakunya. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor terakhir. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Ada juga Bravo, Delta. Maaf, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya. Nah, karena ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin saya akan lempar ke teman-teman nih. Pertanyaan saya ke teman-teman. Kalau teman-teman lihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada di kata apa, teman-teman? Task di situ dia bukan kata kerja ya, teman-teman. Jadi task di situ dia kata benda, fungsinya sebagai objek dari kata kerja perform. To perform. Perform itu melakukan. Melakukan itu butuh objek, teman-teman. Nah, jadi tasknya di situ bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Artinya tugas-tugas kompleks seperti itu. Gitu ya. Jadi kalimat ini mesin. Mesin itu artinya mesin. Mesin itu gimana ya? Kata kerja itu sesuatu yang dilakukan, teman-teman. Sedangkan mesin itu kan benda ya. Jadi dia keras, mungkin dibuat dari besi gitu. Jadi sesuatu yang bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin itu bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Contohnya mobil, remote, TV, rumah, bahkan kita itu juga kata benda, teman-teman. Jadi mesin itu kata benda ya, tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, artinya di sini belum ada predikat. Gitu ya, teman-teman. Dan di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada predikat. Alpha ada predikat, Bravo ada predikat, Charlie ada predikat, Delta ada predikat. Ya kan? Jadi nggak mungkin di soal sudah ada predikat. Seperti itu. Karena nanti predikatnya double. Tapi sebenarnya mungkin sih, teman. Karena di situ ada conjunction ternyata. Di pilihan Charlie sama Delta itu ternyata ada conjunction. Tapi di soal nggak ada ya, teman-teman. Kemudian, nah karena titik-titiknya itu di awal kalimat, yang mana kan sebelumnya predikat harus ada subjeknya, berarti kita juga kehilangan subjek. Tugas teman-teman di sini adalah mencarikan subjek, kemudian setelahnya ada predikat juga. Gitu ya, cari A, B, C, D yang subjek, kemudian diikuti predikat saja teman-teman. Jangan ada yang hilang, jangan ditambah-tambahin. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Betul, jawabannya adalah yang Bravo. Oke, subjeknya adalah significant advancements. Predikatnya have been achieved. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Yang alpha itu udah pasti salah, teman-teman. Kalau ada titik-titik di awal kalimat, kok diawali oleh predikat ataupun conjunction fanboys, jangan dipilih karena itu pasti salah. Oke, ada dua yang tidak mungkin muncul di awal kalimat, yaitu predikat dan juga conjunction fanboys. Kenapa predikat di soal structure TOEFL tidak boleh muncul di awal kalimat? Karena tidak ada soal yang berakhiran tanda tanya. Soal di TOEFL itu semuanya berakhiran titik, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti tidak boleh predikat diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Nah, kalau fanboys, memang yang kita pelajari di hari kedua, keunikan fanboys atau yang membedakan fanboys dengan conjunction yang lain adalah fanboys itu letaknya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Kalau di TOEFL, seperti itu. Oke, kalau yang Charlie memang ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunctionnya. Padahal subjek predikatnya cuma satu, jadi nggak bisa. Begitu juga yang delta, ada conjunction. Padahal subjek predikatnya cuma satu. Jadi nggak bisa ya, teman-teman. Jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, significant advancements have been achieved in artificial intelligence, enabling machines
to perform complex tasks and to learn from experience. Jadi kalau diartikan perkembangan yang signifikan atau kemajuan besar gitu ya. Itu telah dibuat atau telah dicapai dalam kecerdasan buatan yang membantu gitu ya mesin untuk melakukan kinerja-kinerja yang sulit dan untuk untuk belajar dari pengalaman karena memang AI yang saya dengar itu punya machine learning sama kalau nggak salah ya teman-teman automated learning. Jadi mereka itu bisa belajar sendiri tanpa ada manusia yang mengarahkan seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata kerja. Jadi kalau teman-teman penasaran untuk menentukan apakah di dalam jawaban itu atau di soal itu teman-teman menemukan ada ed. Nah, ada ed dan tidak ada auxiliary sebelumnya itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Cara menentukannya, teman-teman tarik dulu verb satunya. Jadi kata dasarnya apa, artinya itu apa, butuh objek atau tidak. Nah, kalau tidak butuh objek, sudah pasti itu aktif. Sudah pasti verb 2. Tapi kalau dia butuh objek, teman-teman harus pastikan ada objeknya atau tidak. Kalau ada berarti aktif verb 2 ya. Kalau tidak ada berarti pasif atau verb 3. Itu kalau teman-teman menemukan ada kata kerja berakhiran dengan ed sendirian tanpa auxiliary. Seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu mengenai materi hari ini? Silakan kalau ada pertanyaan dulu sambil saya absen, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Riwahyuni, verb 3 tanpa objek yang berdiri sendiri bisa jadi objek dan subjek, Mister. Sebentar. Verb 3 tanpa objek yang berdiri sendiri. Apakah bisa jadi apakah bisa jadi objek dan subjeknya? Objek dan subjek itu hanya dibuat dari kata benda atau dari kata ganti, Miss. Nah, cuman ada kata kerja itu yang bisa dipaksakan menjadi kata benda, namanya gerund tadi. Gerund itu bentuknya cuma satu, yaitu verb ing. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan verb 3 di dalam kalimat, ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, fungsinya cuma satu, yaitu sebagai adjektif atau kata sifat, nanti artinya yang di. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya apakah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu apakah dia bisa jadi subjek ataupun objek? Jawabannya tidak bisa. Karena dia bukan kata benda, melainkan kata sifat seperti itu. Kemudian Mister rekaman Zoom yang kemarin malam apakah sudah dikirim? Sepertinya sudah ya, teman-teman. Sebentar, coba saya cek lagi, takutnya sudah, teman-teman. Conjunction ya. Tadi kemarin malam kita membahas tentang conjunction atau kata hubung. Yang mana sudah saya kirimkan atau saya up ya. Coba saya atau sebentar teman-teman. Coba saya up. Itu rekaman tadi malam. Nah, sudah saya up teman-teman. Boleh dicek kembali ya. Kemudian kalau to infinitive gimana Mister? To verb 1 itu ada to-nya, preposisi. Nah, fungsi preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu ada banyak banget teman-teman. Nah, to verb 1 itu nanti menjadi keterangan yang namanya adalah adverb of purpose. Atau keterangan tujuan. Gitu ya. Jadi adverb of purpose. Jadi caranya kita bilang supaya apa? Bisa pakai to verb 1 ataupun in order to verb 1. Seperti itu. Jadi to verb 1 itu keterangan teman-teman. Nggak bisa sebenarnya jadi subjek. Terutama di soal transact TOEFL ya. Ini perlu teman-teman tanamkan kalau to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu berarti nggak bisa jadi noun? Jawabannya nggak bisa. Ya, yang bisa jadi noun cuman verb ing. Untuk kata kerja ya, yang bisa jadi noun cuman verb ing.
Nah, untuk misalkan kalau kelas kata lain, misalkan kata sifat, ada nggak yang bisa jadi kata benda? Nah, itu nanti jawabannya ada, teman-teman. Tapi penambahannya nanti, jadi ada penambahan-penambahan, ataupun kadang juga tetap. Contohnya gini, beautiful, beautiful itu kan kata sifat ya. Kata sifat itu nggak bisa jadi subjek ataupun objek. Nah, supaya dia bisa jadi subjek atau objek, kita rubah menjadi kata benda. Kata bendanya adalah beauty. Contohnya seperti ini. Beauty itu artinya kecantikan. Dia adalah kata bendanya. Sama kayak happy. Happy itu kata sifat. Nah, untuk bilang kata sifat nggak bisa jadi subjek. Supaya bisa jadi subjek, kita harus ubah menjadi kata benda. Tambahkan ness, teman-teman. Jadinya happiness. Artinya kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan atau perasaan bahagia itu adalah kata benda. Walaupun nggak bisa dilihat ya, teman-teman. Tapi bisa dirasakan. Itu adalah kata benda seperti itu. Oke, nah ini yang saya maksud. Teman-teman nanti akan sering ketika latihan menemukan ada akhiran-akhiran seperti ini yang akan memaksa teman-teman membuka kamus dan teman-teman akan dapat sendiri atau hafal sendiri kalau ada akhiran ini berarti itu kelas katanya apa. Ada kata ini berarti kelas katanya apa. Itu akan terbiasa sendiri dari latihan. Vocab itu akan bertambah. Tapi saran saya ditulis ya teman-teman. Karena kalau cuma diingat-ingat pasti hilang, pasti lupa teman-teman. Jadi saran saya ditulis saja. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Sebentar. Mister, apakah kita ada latihan soal yang mencari salah kata? Nah, untuk error analysis atau structure yang bagian kedua, teman-teman, kita akan bahas di hari ke-9. Ya, nanti ada cara cepat atau gimana ya, teman-teman? Ada tips mengerjakan cepat, tapi harus teman-teman memahami materi hari pertama sampai hari ke-8 dulu. Itu pembekalan, materi apa ya, bisa dibilang preliminary gitu. Jadi materi wajib. Nanti di materi hari ke-9 kita tidak perlu mengulang-ulang lagi. Jadi tinggal mempraktekkan materi baru, error analysis itu bagaimana dari materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari di hari pertama sampai hari ke-8. Seperti itu. Gitu ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan tanyakan aja lewat Japri gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk malam ini. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.